Hai semuanya, welcome to my channel. Nama aku Devi dan hari ini aku mau ngomongin tentang gimana caranya minimalis menggunakan uang. Jadi udah beberapa bulan belakangan ini aku itu mengadaptasi gaya hidup minimalis dan aku suka. Soalnya itu kayak aku rasa cocok dengan gaya hidup aku, dan sejak aku mencoba gaya hidup minimalis kayak itu mengurangi rasa stres aku dan kayak kepikiran segala macam hal, karena ya sesuai dengan namanya minimal. Jadi kayak kita hidup tuh ya minimal gitu. Nah, dengan gaya hidup minimalis ini juga aku tuh ngerasa banget keuntungan di bidang keuangan, karena aku jadi banyak pertimbangan sebelum membeli barang. Karena ya mengingat lagi gaya hidup minimalis itu nggak semuanya kita sembarangan beli, tapi kita bener-bener membeli barang yang kita butuhkan. Tapi bukan berarti kalau kita jadi seorang minimalis itu menggunakan uang sedikit-sedikitnya, bukan. Tapi kalau kita menjadi seorang minimalis, kita itu menggunakan uang dengan penuh pertimbangan. Jadi hari ini aku akan sharing gimana cara aku sebagai seorang minimalis dalam menggunakan uang. Oke, langsung aja ya. Nomor 1 yaitu belanja dengan tujuan. Jadi sejak aku menjadi seorang minimalis, aku itu beda banget dari aku yang dulu. Jadi biasanya dulu itu aku suka membeli barang ya apa yang aku lihat aja. Misalnya aku suka baju ya aku akan langsung beli. Tapi sekarang aku tuh bisa lebih mikir dan penuh pertimbangan untuk membeli baju atau barang-barang lain. Aku itu udah jarang banget beli yang namanya baju-baju trendy, sepatu-sepatu trendy, atau gadget-gadget yang terbaru. Pokoknya barang-barang apapun, bahkan dalam belanja pun kayak aku bener-bener mikir bahwa barang yang aku beli ini nanti bakal kepake atau enggak. Karena kebanyakan dari kita itu belanja dengan penuh alasan, atau belanja itu merupakan suatu kebutuhan buat kita. Contohnya kayak misalnya banyak dari kita yang oke, aku belanja karena aku stres. Oke, aku belanja, aku harus dapat benda itu karena I deserve it. Karena aku berhak dapat benda itu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita itu nggak perlu barang-barang itu. Contohnya misalnya untuk gadget, susah banget untuk kita ngikutin perkembangan gadget. Jadi kalau misalnya kayak aku mikir, ganti handphone baru nggak ya? Ya, handphoneku yang sekarang masih bagus dan gak ada masalah. Bahkan ibaratnya aku belum menggunakan handphoneku tuh secara maksimal. Ngapain aku butuh handphone yang baru, satu aja belum habis kayak gitu. Nah, salah satu tips dari aku kalau kita mau belanja atau mau beli barang-barang yang di otak kita kayak aduh pengen banget, aku punya cara. Kayak misalnya aku itu akan mikir atau aku akan tahan dulu paling enggak 1 hari aja. Aku tahu, aku ngerti kayak misalnya saat kita datang atau ngelihat suatu barang dan kita pengen banget itu kayak aduh aku tuh gak bisa deh kalau pulang tuh gak bawa barang itu. Aku kan pikiran, gak apa-apa pikirin aja, justru itu tujuannya, dipikir. Jadi waktu aku belajar pertama kali cara kayak gini, ya aku akan pulang dan memang kepikiran kayak aduh aku pengen banget barang itu, aku coba pikir, dan biasanya besoknya pun aku udah lupa. Tapi itu ya perlu belajar juga. Waktu awal-awal ya aku nggak bisa nahan diri aku, tapi lama-lama kayak itu jadi kebiasaan. Aku nggak langsung membeli barang, tapi aku bisa pulang dulu, aku akan pikir dulu apa aku benar-benar butuh barang itu atau enggak. Kalau enggak ya akhirnya kita sadar bahwa oh sebenarnya tuh kita nggak butuh barang itu, dan itu cuma keinginan sesaat kita doang. Karena ya emang namanya di toko barang itu ya akan dipajang tuh bagus. Next, yang kedua adalah catat pengeluaran. Nah, ini berhubungan dengan budgeting. Jadi aku punya video ini buat kalian yang belum pernah budgeting. Aku kasih tips-tips gimana caranya untuk memulai budgeting. Jadi kebanyakan dari minimalis itu kita punya budget. Nggak perlu ribet-ribet, yang penting kita tahu kemana uang kita pergi. Nah, yang pertama untuk budgeting adalah kita harus catat semua pengeluaran kita. Setelah kita catat minimal 1 bulan, kita buat kategori dari setiap pengeluaran kita. Untuk kategori yang gampang aku saranin buat playing, living, dan saving. Oke, next yang ketiga baru kita buat budgeting sesuai dengan pengeluaran yang kita lakukan. Karena biasanya yang bikin gagal budgeting itu adalah karena kita buat budget tapi nggak sesuai dengan pengeluaran kita. Next, yang ketiga adalah jangan menumpuk kredit. Kredit apa aja ya, mau dari kredit card atau minjem duit ke teman, pokoknya kredit atau hutang apapun itu jangan ditumpuk. Jadi aku suka banget dengan hidup debt free atau bebas kredit, karena kredit itu hutang dan hutang itu dibawa mati. Jadi aku nggak suka namanya hutang. Nah, kalau misalnya kita udah punya kredit card gimana? Nggak masalah, aku bukan orang yang against kredit card, karena jujur aku juga pengen punya kredit card.
aku sekarang belum punya, tapi aku mau apply credit card. Tapi kita harus bijak dalam menggunakan credit card. Untuk kita yang udah punya credit card, jadi sebagai seorang minimalis itu kita jangan nambah, karena banyak dari kita yang punya multiple credit card. Jadi credit cardnya bisa ada 2, 3, atau 5. Nah, itu nggak disaranin banget, karena credit card itu menambah biaya pengeluaran kita. Bukan artinya kita cuma berutang, tapi kita kena bunga. Itu caranya mereka dapat uang. Jadi sebisa mungkin lebih baik kita menabung dulu. Kalau kita sudah punya uangnya, baru kita beli barang apa yang kita mau. Yang keempat adalah, sebagai seorang minimalis, sebaiknya kita punya namanya dana emergency. Jadi dana emergency ini adalah dana yang kita kumpulkan dan akan kita pakai kalau memang benar-benar ada emergency. Itu benar-benar emergency ya. Jadi nggak bisa kayak kita emergency-in gitu. Jadi misalnya kita kayak tahu-taunya ada undangan, terus kita harus pakai baju dress code-nya misalnya biru Tosca, terus oh ini emergency. Bukan kayak gitu, tapi emergency yang benar-benar kasusnya itu urgent banget. Nah, untuk dana emergency ini macam-macam sih jumlahnya, tapi kalau aku pribadi, aku menyimpan 5 kali gaji aku. Kenapa sih kita harus punya dana emergency? Karena hidup tidak bisa diprediksikan. Contohnya aja kayak tahun 2020 ini. Siapa sih yang tahu bahwa coronavirus ini akan terjadi dan sepanjang ini? Kayak di tahun 2020 ini kita cuma punya, khususnya untuk aku ya yang tinggal di Filipina, kayak hidup kita tuh baru 3 bulan, Januari, Februari, dan Maret. Karena sejak Maret itu udah start lockdown sampai hari ini. Jadi jujur, sepanjang tahun 2020 ini isinya adalah COVID. Dan di masa COVID ini banyak banget terjadi bencana. Ya, bencana secara ekonomi ya, banyak orang yang dikeluarin, banyak orang yang gajinya dipotong, banyak orang yang gak bisa dapat kerja lagi. Jadi ya, dana emergency itu untuk kayak gitu. Jadi kita harus mikir, seandainya kita nggak punya pekerjaan, kita itu masih bisa hidup untuk 3 atau 5 bulan ke depan. Yang kelima adalah dana pensiun. Jadi sebagai seorang minimalis, karena kita nggak mau ribet, jadi kita suka nyiapin duluan. Makanya kita punya dana pensiun. Dan untuk dana pensiun ini adalah dana yang jangka panjang banget. Jadi aku saranin untuk kita simpan di dana pensiun itu di investasi. Aku jujur juga baru mulai investasi dan baru belajar, tapi aku mengencourage untuk teman-teman semua untuk belajar cara investasi, karena semakin cepat kita mulai semakin baik. Dan dana pensiun ini bukan ngomongin uang yang 1 atau 5 tahun, tapi buat aku dana pensiunku itu adalah 25 sampai 30 tahun ke depan. Jadi kalau kita taruh di bank biasa atau di tabungan biasa, itu bunganya itu sangat kecil. Tapi kalau ditaruh di investasi, itu bunganya jauh lebih besar. Aku nggak tahu berapa kali lipat ya. Jadi sayang kan kalau misalnya kita nabung-nabung, tapi ibaratnya mungkin kalau kita nabung di tabungan biasa dananya cuma 10 juta, tapi kalau kita investasiin bisa 50 juta, kan itu beda banget. Oke, jadi gitu aja yang aku sharing hari ini tentang gimana caranya seorang minimalis menggunakan uang. Aku harap video ini bisa membantu kalian atau menginspire kalian dalam menggunakan uang atau menginspirasi tentang kehidupan minimalis. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like-nya dan klik tombol subscribe-nya untuk terus mendukung aku. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!